Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى حضرة الشيخ هاشم الشاعري والسلام وجميع مشايخه والأرواح من أهلنا وآلكم أجمعين، خصوصا الجماعة مجلس تعليم الصلاة الإخلاص، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين آمين. قال الشيخ المحدث رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال kita masih baru memulai kemarin tentang bab hak tetangga dan berpesan kepada tetangga dan pesan kepada tetangga. Kemarin ada dua ayat, satu ayat yang kita baca tentang kaitannya menyembah Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat dan seterusnya, sampai ada tetangga wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh, sampai kepada teman dalam perjalanan, teman organisasi, dalam bahasa Indonesia teman sejawat. Itu kita harus berbuat baik sesamanya. Ini Al-Quran. Sekarang kita lihat beberapa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, wa Aisyah, dan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dua-duanya ini An Ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma. Qala, berkata keduanya. Siti Aisyah berkata, Ibnu Umar berkata. Sama, dia dapat ini ucapan
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata ntar belakangan, didengar oleh Aisyah, didengar oleh Ibnu Umar. Lalu Aisyah dan Ibnu Umar menyampaikan kepada sahabat-sahabat. Dua-duanya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Mazala Jibril selalu. Mazala itu senantiasa, artinya selalu. Dua kalimat mazala, tapi hanya satu. Mazala, senantiasa atau selalu. Kalau selalu itu kata orang Jawa dalam terjemahnya, ora gelingsir terus gitu. Mazala. Jibril selalu ini berpesan kepadaku. Ini kata sering Jibril berpesan kepadaku. Terus apa? Bil jari, tentang tetangga. Jibril nanya, bagaimana sama tetangga? Bagaimana nanti sama tetangga? Saking seringnya hatta sampai zonantu aku menduga, kata Nabi, annahu sayurisuhu, annahu sayuwarisuhu. Sampai aku menduga jangan-jangan tetangga ini dapat waris. Aku mau wariskan tetangga, tapi tetangga nggak dapat waris, bukan. Sampai saking seringnya malaikat Jibril berpesan baik-baik dengan tetangga, sampai aku menduga tetangga dapat waris. Padahal enggak, lain. Tapi ini perhatian kita sama tetangga. Ini yang penting. Pesan terus malaikat Jibril. Kalau bahasa kita saya ketemu, gimana tetangga itu? Saya ketemu, gimana tetangga? Tanya. Nah, tetangga itu ada 3 macam. Tetangga ada 3 macam. Dan kita punya kewajiban 3 juga. Pertama, tetangga rumahnya dekat. Kedua, keluarga. Adik, abang, empok. Ketiga, seagama. Islam, sama-sama Islam, keluarga kita, keluarga dekat, dan rumahnya dekat. Saya mau Bang Jamal dulu, ada 3 kewajiban saya sama tetangga. Tangga saya Bang Jamal, rumahnya dekat, samping rumah. Kedua abang saya, ketiga sama Islam. Jadi saya harus menghormati dia sebagai tetangga. Saya hormati dia sebagai abang saya. Saya hormati dia sebagai orang Islam. Itu. Kita punya kewajiban 3. Kalau rumahnya dekat, saudara juga, masih family maksudnya. Kemudian agamanya sama. Ada yang 2, cuma 2 kewajiban kita sama tetangga, enggak 3, 2 aja. 1, rumahnya dekat, 2, seagama, walaupun bukan keluarga. Saya rumahnya dekat. Dulu banyak yang tua-tua kenal Bang Munir, yang tukang main qasidah. Rumahnya dekat, agamanya sama. Itu cuma 2 doang, sebagai tetangga dan sebagai seagama. Nah, ketiga, tetangga juga cuma 1, rumahnya doang. Saudara bukan, seagama bukan.
Itu juga kita wajib hormati sebagai tetangga yang rumahnya dekat. Gitu ya. Rumahnya dekat. Saudara bukan, agama juga beda, bukan orang Islam. Dia tetap kita hormati sebagai tetangga yang rumahnya dekat. Dalam beberapa keterangan nanti, kalau kita ada apa-apa, ya kita perlu bantuan, ya yang dekat, yang dekat. Saudara kita jauh, minta tolong jauh amat, tapi tetangga, walaupun dia bukan agamanya, nggak sama agamanya, walaupun dia bukan saudara kita, paling dulu kita minta tolong sama tetangga yang dekat. Tidak pandang dia agamanya beda, saudara apa bukan atau bukan, ya kita hormati sebagai tetangga. Cuma satu. Itu pembagian tetangga, ada 3 macam. Nah, saking seringnya malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang tetangga, sampai-sampai Nabi menyangka mungkin dapat waris. Itu saking dekatnya berarti ya. Sebab ya kalau orang jauh kan nggak dapat waris ya. Kalau anak nggak dapat waris. Jadi gitu ya. Jadi saking menghormati kita kepada tetangga. Faedah hadis ini, azmu haqqil jiwari wa wujubu mura'ati dzalika. Besarnya hak tetangga. Besar hak tetangga, jangan meremehkan tetangga. Dan wajib menjaga kerukunan dengannya. Makanya tanpa kita sadari, di Indonesia itu bagus. Ada rukun tetangga, RT rukun tetangga. Tetangga kudu rukun. Jadi wajib menjaga kerukunan dalam bertetangga. Nah, kita bikin RT. Berapa kakak tuh RT? Tergantung penduduknya. Tapi kalau menurut Nabi, radius 40 rumah. Dari rumah kita 40 itu tetangga masuknya. Maka kita wajar lah kalau sudah RT itu satu rukun tetangga. Ke atas lagi RW, rukun warga. Tidak hanya tetangga yang jauhan, warga. Dulu bukan RW, namanya apa? RK ya. Rukun keluarga. Dulu Pak RK. Zaman Ali Biur, Ali Nanen, itu Pak RK. Sekarang RW. Itu wajib menjaga hak tetangga, kerukunan bertetangga. Kalau disebut yang kedua, bedanya seolah-olah seperti aku menduga akan dapat mewarisi kepadanya. Artinya at-takidu ala haqqihi, bahwa ini memperkuat atas hak dia dengan wasiat untuk menghormatinya, hormati tetangga. Walaupun gak dikasih duit, gak dikasih waris, karena memang bukan waris, tapi dia dihormati. Wa tawaddudi, dan saling mengasihi, wal ihsani ilaihi, dan berbuat baik kepadanya, wa daf'id durri anhu, dan menolak kebahayaan daripadanya, jangan sampai dia kena bahaya, apalagi kita yang membahayakannya. Wa iyadatuhu indal maradi, dan nyambangi kalau dia sakit. Iyadah itu nyambangin, bahasa Jawa itu nyambangin, nengokin. Kalau dia sakit, tetangga bukan Islam, sakit, sebodoh amat, agama juga bukan, ya nggak boleh, sama.
Doain biar sembuh. Syukur-syukur doain biar dia masuk Islam. Tapi kalau sudah meninggal, dia tetap agamanya bukan Islam, nggak boleh kita mintain ampun. Semoga diampuni dosanya, nggak boleh. Ya, berakrab banget. Ya. Dia meninggal, kita datang. Temu bininya, ibu turut berduka cita, semoga almarhum diampuni dosa, enggak boleh. Cuma cukup sampai semoga turut berduka cita masih boleh, ikut berduka. Jangan pakai semoga lain channel. Dia nggak beriman. Itu satu itu, ya, jangan sampai. Ya. Itu yang perlu diperhatikan. Yang lain, masalah lain, silakan berkunjung ketika dia sakit. Wa tahni'atuhu indal musirrati, dan dia mengucapkan selamat ketika dia udah berbahagia, anaknya lulus, kita ucapin selamat anak bapak sudah lulus, anak bapak sukses, ucapin selamat boleh. Nah ini tadi wa ta'ziyatuhu indal musibati, dan kita takziah kalau dia meninggal. Cuma takziah datang aja, temuin keluarganya, turut berduka cita. Semoga diampuni, jangan. Karena nggak bakal diampuni. Karena dia lain agama, beda jalur. Apalagi maka tamin robbana atina fid dunya hasanah. Jangan, nggak boleh. Mendoakan, kalau dia masih hidup kita doain biar dia masuk Islam, boleh. Mudah-mudahan masuk Islam, ya. Doain. Jadi saudara kita. Itu ya. Nah ini saking dekatnya dengan rumah kita, dia bertetangga. Jadi kita hormati, muliakan dia, saling mengasihi, saling berbuat baik. Kalau dapat bahaya, atau kita jangan buat dia bahaya. Kalau dia sakit, kita datang. Dia ada sukses dalam usahanya, kita ucapin selamat. Ya. Itu bertetangga. Apalagi dengan tetangganya, saudaranya juga, kemudian agamanya sama. Yang beda agama aja, yang bukan keluarga aja, asal rumahnya dekat, kita harus hormati. Itu pesan Allah dan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Dzar, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Nabi kepada Abu Dzar. Apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ini sahabat Nabi. Idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'a wa ta'ahad jiranaka. Kalau kamu masak maraqatan, masakan yang berkuah, sayur, sop, pokoknya masakan berkuah. Apa pesan Nabi? Fa'aksir ma'aha, banyakin kuahnya. Untuk apa? Wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikan tetangga, bagi tetangga. Ya Allah, gitu. Saking menghormati tetangga. Kalau masakannya berkuah, banyakin airnya, kuahnya biar banyak.
sepotong juga sepotong, nih kuahnya banyak kan sama, udah nikmat juga. Itu banyakin kuahnya dan perhatikan tetangga. Hadis rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan ada riwayat lagi yang kedua dari Imam Muslim. An Abi Dzar, dari Abu Dzar, qala, berkata Abu Dzar, kata Abu Dzar, kata Abi Dzar, inna khalili sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausani, berpesan kepadaku, kata Abu Dzar. Idza, sama sih, ada sedikit berbeda redaksi. Idza tobakhta maraqatan, kalau engkau memasak masakan yang berkuah, fa'aktsir ma'aha, maka perbanyaklah airnya, kuahnya banyakin. Summanzur ahla baitin min jironika, kemudian lihatlah, pandanglah, perhatikanlah ahlul bait yang punya rumah, min jironika, dari tetangga, rumah tetangga. Kalau anaknya satu, ya dikitan kuahnya dah. Anaknya banyak, banyakin kuahnya supaya dia makan. Kan kalau orang apa namanya, apalagi dia nggak punya, makan kuahnya aja udah nikmat banget. Kalau dia nggak punya, apalagi. Nah di sini terusannya, fa'asibhum minha, maka berilah, karena kuahnya banyak, berilah kepada mereka minha, dari kuah yang banyak itu, bima'rufin, tetap dengan baik. Kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada masakan nih. Itu. Ini pesan yang kedua, yaitu sama dengan pertama tadi. Kalau masak yang berkuah, maka banyakin kuahnya, bagi tetangga, bagi tetangga. Apalagi kalau tetangganya miskin, wah itu lebih lagi. Yang kaya nggak apa-apa, saling hadiah, kasih hadiah. Baik, kita lihat hikmah hadis ini. Istihbabu ihda'i syai'in minat ta'ami ilal jiran, disunahkan memberikan hadiah sesuatu, minat ta'am, dari makanan, ilal jirani, kepada tetangga. Hadiah, masak, banyakin, bagi tetangga. Enggak peduli dia orang kaya atau dia miskin. Apalagi yang miskin, ya, orang kaya nggak apa-apa, karena hadiah, bukan infak, hadiah. Kita biasanya kalau dikasih hadiah pulang dari mana-mana, pulang tur, jalan-jalan, beli oleh-oleh buat hadiah tetangga, itu bagus, kasih hadiah, kasih hadiah. Jangan kalau pulang dari mana-mana lenggang kangkung, kata tetangga, orang nggak bawa apa-apa ya dari mana ya. Itu bagus. Kita beli apa, pokoknya kalau ke Jawa Tengah beli salak pondok gitu ya, beli 1 kilo 2 kilo, ada tetangga bagi. Itu hadiah, namanya hadiah. Nggak peduli dia kaya atau miskin, yang penting dia tetangga, kasih hadiah. Jadi disunahkan memberikan hadiah sesuatu dari makanan kepada tetangga. Nah kalau kita banyakin kuah atau kuah di situ, wa khosotan, khususnya, idza kanat lahu raihatun, khususnya apabila adalah tetangga tadi itu mencium baunya masakan kita. Kalau kita masak sop atau masak apa tuh, kebauan sama rumah tetangga, hawanya itu lebih lagi harus dikasih.
Jangan tetangga ngiler, enak banget teman tetangga gue masak apa ini. Kan kemasakan kan bisa keluar rumah. Nah, banyakin kuahnya, bagi. Itu terutama begitu. Ya, jadi jangan pelit. Itu dapat pahala dari kebaikan. Ini menghormati tetangga. Apa lagi? Terutama tetangga yang mencium baunya. Wa kana al-jiranu fi hajatin, sedangkan tetangga butuh, apalagi tetangga orang yang miskin ya, udah baunya kecium ke rumahnya, dia miskin, oh itu lebih besar pahalanya. Aula yatasayyaru lahu tabkh, atau dia nggak mampu untuk masak itu, masak gulai dia nggak mampu karena nggak punya duit. Nyium baunya doang dari tetangga, wah itu harus kita bagi. Ya. Kalau kuahnya banyak, dagingnya 2-3 potong kan jangan banyak-banyak gitu ya. Itu umpamanya begitu. Nah, hadis ini yang ketiga menerangkan raghibal Islam. Islam senang. Agama itu suka. Fi husnil alaqatil ijtimaiyati bainal jiran. Islam senang, agama kita senang dalam hubungan kemasyarakatan yang baik di antara tetangga. Hubungan baik. Wa ja'ala bainahum takafulan, dan menjadikan antara mereka, antara tetangga saling mencukupi, saling menjamin. Kalau kita tahu tetangga kita kurang, wa ta'awunan, saling tolong menolong, fit ta'ami, dalam makanan, alladzi huwa min sya'nil afradi khassatan, apalagi dia dalam keadaan sendirian, nggak punya apa-apa, itu bertetangga, sampai makanan pun kita kirim, sebagai hubungan kemasyarakatan antara tetangga. Begitu hormatnya, begitu senangnya Islam hubungan yang baik antara tetangga. Hadis yang ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ini lebih keras lagi. Lebih harus kita memperhatikan tetangga. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, la yu'min, tidak beriman. Tapi kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengartikan la yu'minu, tidak sempurna iman. Kalau mazhab lain, la yu'minu, nggak beriman, nggak dipandang beriman. Tapi kalau kita, mazhab kita, la yu'minu, tidak sempurna imannya. Iman seiman tapi nggak sempurna. Sampai 3 kali Nabi katakan, wallahi la yu'min, demi Allah tidak sempurna iman. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak sempurna iman. Qila, ada yang nanya. Nabi cuma ngomong itu, tidak sempurna iman. Bahkan la yu'minu, nggak beriman, nggak beriman, nggak beriman. Qila, ada yang bertanya sahabat, man ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Siapa orang yang nggak beriman ya Rasul? Kok tiba-tiba nggak beriman? Siapa sih yang nggak beriman? Qala, Nabi menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu wa wa'iqahu. Nggak beriman seseorang atau nggak sempurna iman seseorang di mana tetangganya nggak aman dari gangguannya. Tetangga diganggu dulu sehingga nggak aman, berarti kita nggak beriman, nggak sempurna iman kita. Tetangga sampai nggak betah, dibully terus, diganggu terus, itu dianggap kalau kita begitu tetangga jadi nggak aman oleh gangguan kita. Kita mengganggu tetangga terus, nyelek-nyelekin tetangga, membuli tetangga, segala macam. Itu dianggap oleh Nabi tidak beriman, kosong imannya. Walaupun mazhab Syafi'i mengatakan tidak sempurna imannya. Bapak walaupun rajin sholat, rajin puasa, haji berkali-kali, tapi mengganggu tetangga dianggap tidak sempurna iman. Hati-hati. Ini masalahnya masalah kelihatannya sepele. Tetangga ini. Apalagi keluarga bukan, agama juga bukan, nggak ada yang sama. Ya tidak, semua tetangga. Jangan dianggap remeh. Jadi walaupun kita rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ngaji, tapi sama tetangga ganggu dulu, membuat tetangga sakit hati, berarti nggak sempurna iman kita. Gitu. Makanya yang disebut rukun itu pokok. Namanya rukun itu pokok. Rukun Islam 5 perkara. Pokoknya cuma 5. Syahadat, puasa, sholat, haji, zakat. Tapi di bawahnya kewajiban-kewajiban yang lain banyak. Rukun itu pokok. Nah gitu ya. Jadi orang yang tidak beriman atau tidak sempurna imannya adalah orang yang tetangganya nggak aman oleh gangguannya, diganggu mulu tetangga sampai nggak betah, dia sampai nggak betah. Jangan. Itu menandakan kita yang begitu itu iman kita tidak sempurna. Bahkan menurut mazhab lain kita nggak beriman. Orang beriman nggak begitu. Nah gitu. Faedah dari hadis ini, at-tahdziru, kehati-hatian. Kita harus hati-hati min idza'il jirani, dari menyakiti tetangga. Hati-hati jangan menyakiti tetangga. Baik-baik tetangga. Ya bersilaturahmi, sering-sering ngopi lah begitu. Banyakin ngopi, ngobrol. Jangan nyakit. Wa anna kaffas syarri anhum min kamalil imani wa karamil akhlak. Dan sesungguhnya mencegah keburukan dari mereka, jangan sampai kita berbuat buruk, itu termasuk kesempurnaan iman dan kemuliaan akhlak. Makanya la yu'minu, tidak sempurna. Jadi kita memanakan la yu', tapi mana secara letterlet itu la artinya tidak, yu'minu beriman, tidak beriman. Tapi kita memanainya tidak sempurna iman dan tidak memuliakan akhlak. Tidak memuliakan akhlak. Al-idrar, yang kedua, al-idraru bil jiran, membahayakan tetangga sehingga membuat tetangga nggak betah, dilakukan, diganggu terus, membahayakan tetangga. Qad yajurru ilal kufri wal isyan, sungguh akan menarik kepada kekafiran dan maksiat. Bisa jadi kafir, maksiat.
Karena tadi kalimat yang pertama la yu'minu, nggak beriman, bisa jadi kafir. Wal isyan, dan jadi berdosa, maksiat. Kalau jadi kafir dan maksiat, al mustaujibu azabannar, dia akan masuk neraka, azab saksa neraka. Itu sampai ke situ. Berbuat baik kepada tetangga. Jangan ganggu tetangga. Jangan sakiti tetangga. Hadis yang keempat sekarang. Termasuk ini banyak sekali hadisnya tentang tetangga. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mesin kepada istri-istri. Kata Nabi, ya nisa al-muslimati, wahai perempuan-perempuan muslimat-muslimat yang Islam, perempuan-perempuan Islam, la tahqironna jaratan li jaratiha, jangan kamu merasa kecil, merasa remeh, merasa hina sebagai tetangga kepada tetangganya, walaupun baginya dikit. Jangan merasa wah ini remeh, kecil, jangan. Kayak apa? Kalau bagi tetangga malu kalau nggak bagus, walau firsani syatin, sekalipun firsan itu tangkar, tahu tangkar, tulang-tulangnya ada dagingnya masih. Tangkar iga kan itu ada tulang iga, tulang dulu, tapi ada daging masih. Walaupun itu kan dagingnya nggak ada, yang ada tinggal tangkar doang. Bagi, jangan pakai merasa remeh, jangan merasa hina. Oh nggak enak nih cuma ngasih ini, apa-apa. Jadi apa yang ada, yang kita punya, bagi tetangga, walaupun baginya sedikit, walaupun baginya cuma tangkar. Malah tangkar enak kan, sop iga, ya. Iga tinggal tulang-tulang dulu, tapi kan masih ada dagingnya kan. Nah itu, walaupun itu, jangan merasa remeh, jangan merasa wah, jangan emang gak enak sama tetangga, dia bagi. Ini muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Firsan itu al-firsan azmun, tulang, fihi, di dalam tulang itu qalilun minal lahmi, ada sedikit daging, yaitu bahasa tangkar-tangkar itu. Dulu di Arman kan ada andilan kebo sama puasa, sama lebaran. Di samping dagingnya dibagi berapa, sekilo atau 2-3 kilo, kan tangkarnya dibagi juga, dipotong-potong ya, supaya kebagian semua. Itu tangkar gitu ya. Walaupun cuma kita bagi itu dagingnya, karena kita nggak cukup, tapi jangan merasa hina, jangan merasa remeh, tidak, itu sudah termasuk bagian hadiah kepada tetangga. Itu walaupun dagingnya cuma sedikit, karena tulang dulu. Kalau di Jawa Tengah di Solo namanya tengkleng, tangkar itu ya, tengkleng apa namanya? Ya, itu enak itu. Itu ya. Baik, berikut. Wallahualam, dikit lagi bisa ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu kepada kita, berikan kita rezeki yang halal, yang berkah, dan sebaik-baiknya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.